Selamat pagi penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Pada pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di lampu merah putri hijau di sebelah lapangan SP Plaza yang pastinya masih di acara kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Pesisir Selatan bersama anak rantau pesisir selatan. Di mana kita ketahui bahwa berita duka dari ranah yang sampai ke rantau bahwa telah terjadi bencana alam di beberapa kenegarian yang berada di pesisir selatan. Dan tentunya penonton, kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam melaksanakan semua aktivitas dalam keseharian. Dan juga tentunya kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton untuk tetap memberikan dukungan kepada Suara Minang TV untuk selalu memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Kota Batam dan khususnya untuk masyarakat Minang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Dan pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang dengan Sekretaris Ikatan Keluarga Pesisir Selatan dan Ketua Anak Rantau Pesisir Selatan terkait dengan seberapa besar, seberapa banyak korban yang menimpa di pesisir selatan dan juga beberapa titik lampu merah yang akan mereka bagi, dan kemudian bagi para penonton, bagi masyarakat Kota Batam yang ingin berdonasi atau berkontribusi untuk meringankan beban saudara kita yang berada di Sumatera Barat, nanti panitia atau pengurus akan memberikan informasi. Untuk itu tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Baik penonton, di Muko sudah Lahado, Ketua Anak Rantau Pesisir dengan senyumnya, semangatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semangat. Pesisir. Nah, juga ada Bapak Nasrizal Chan selaku Sekretaris Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Nah, penonton pagi kini itu juga sudah ada, bisa kita lihat ada beberapa komunitas anak muda, ada Anak Rantau Minang, Gerda Minang, Rang Mudo Pasaman, kemudian Ika Kenegarian yang ada di pesisir, ada tadi Iwata, kemudian ada PKPLS dan beberapa Ika Kenegarian nantinya yang akan menyusul. Karena begitu tingginya rasa solidaritas Dunsana yang ada di rantau untuk membantu saudara kita yang berada di ranah yang pastinya berada di pesisir selatan. Dan juga kita ketahui tidak hanya pesisir ya Ketua ya, Padang Kota juga ada ya. Dan kita berharap semua masyarakat Minang bersatu solid untuk meringankan beban saudara kita yang ada di ranah Minang. Dan untuk itu kita sedikit berbincang. Yang pertama kita sapa dulu Ketua dari Anak Rantau Pesisir, yaitu Rifil Fernandes. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, silakan berikan salam dulu untuk penonton Suara Minang TV yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV dimanapun berada, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita mau masuk bulan puasa, bulan suci Ramadan ya. Dan untuk hari ini kami dari Gerakan Muda Anak Rantau Pesisir Selatan GMRP Kota Batam bersama IKPS Kota Batam dan dibantu oleh komunitas-komunitas Minang. Kami sangat terharu sebenarnya nih. Ada dari beberapa komunitas menelpon kita, termasuk Rang Mudo Pasaman, Gerda Minang, Anak Rantau Minang ikut turun bersama kita. Tanpa diundang mereka menelpon ingin berpartisipasi untuk membantu Dunsana kami, masyarakat kami untuk Sumatera Barat dan terkhususnya pesisir selatan yang terdampak parah oleh bencana banjir pada saat sekarang ini. Oke Ketua, boleh diinformasikan kepada penonton sebenarnya beberapa titik sih yang ada di IKPS yang parah gitu, yang memang harus mendapatkan bantuan, dan juga adakah korban jiwa gitu pada bencana alam tersebut? Kalau untuk titik yang terdampak musibah, untuk banjir sekarang luar biasa. Kayaknya nih banjir terparah yang semenjak kita tahu. Jadi kalau yang biasanya banjir ada terparah kan dari dulu, dari 2000 sebelumnya itu aja tuh banjir-banjir, dan itu adalah yang terparah. Yang kini mulai dari, kalau pesisir selatan itu mulai dari Sibingke atau Tarusan sampai ke selatannya itu terdampak adanya. Lunang Selaut. Sampai ke terdampak ada yang Jalan Putri, ada yang longsor. Yang terparahnya itu di Langgai, di Tarusan, di Balai Selasa ada jembatan penghubung
Padang Bengkulu itu putus total. Putus total. Total, ya. Dan korban jiwa? Kalau untuk korban jiwa udah luar biasa banyak, kayaknya udah lebih dari, kalau yang hilang itu udah lebih 10 yang hilang di Langgai ya. Belum yang korban di Tarusan, kalau diperkirakan sekitar 20 orangan adalah 20 korban. orang. Ya, yang itu yang masih terdata. Yang tidak terdata itu sekarang kan korban-korban yang berada di dalam mobil yang terseret arus, itu kita belum bisa prediksi karena sampai hari ini masih banyak beredar video-video penemuan jenazah lagi. Benar. Jadi kayaknya ini banjir terparah yang dialami oleh pesisir selatan gitu. Dan Ketua selaku generasi muda gitu dari pesisir selatan, pada saat mendapatkan informasi itu secara spontan langsung mengambil inisiatif untuk melakukan penggalangan dana. Dimana kita ketahui dari dulu itu IKPS selalu turun ya, dan penonton kalau sosialnya anak rantau pesisir GMARP ya, generasi muda anak rantau pesisir, dari saya kenal dulu dengan ARP itu mereka sangat luar biasa. Tidak hanya pada Sumatera Barat ya, Ketua ya, kita Palu Donggala, beberapa Palestina gitu, mereka selalu turun. Dan sekarang di kampung halaman mereka sendiri, kenapa kita tidak mau membantu mereka begitu. Nah, Ketua, berapa organisasi yang akan turun pada hari ini dan berapa titik lampu merah sehingga Ketua bisa menginformasikan, mungkin ada dari GMARP yang berada di Bengkong, di Nongsa, di Piayu, mereka bisa merapat ke lokasi tersebut. Oke. Untuk titik, insya Allah kita akan turun hari ini ke 3 titik. Yang pertama di lampu merah Putri Hijau tentunya sebagai titik kumpul kita. Yang kedua di lampu merah Panindo. Ya, itu dihandle oleh senior-senior kami dari DKBLS, dari Iwata, dan dusanak-dusanak kami GMRP, dan IKA-IKA yang lain yang akan membantu nanti di sana. Dan selanjutnya di Keprimol. Nah, itu tempat yang paling strategis tempat yang paling strategis untuk kita melakukan penggalangan dana, dengan sebuah harapan mudah-mudahan seluruh masyarakat Batam dengan senang hati bisa mendonasikan, menyisikan sebagai rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah. Oke. Beberapa komunitas yang akan turun? Kalau yang akan turun, kalau dari komunitas Minang yang sampai saat sekarang menghubungi kita itu tadi dari Rangmudo Pasaman. Sudah hadir ketuanya? Sudah hadir ketuanya Bang Rizkal bersama kawannya juga ada tadi dari anak rantau Minang juga ada, sudah hadir perwakilannya. Dan yang selanjutnya yaitu Gerda Minang, mungkin kita masih menunggu karena informasi dari ketua insya Allah belum menyusul nanti. Ditambah dengan ketua IKA pesisir selatan yang akan bergabung nanti, dan Bundo Kanduang. Kalau nggak ada Bundo Kanduang nggak bisa berjalan ya. Ini ketua Bundo Kanduang kami. Boleh Bundo. Kita nanti akan sedikit berbincang. Nah, Ketua, sebagai generasi muda yang mana kita berada bersinergi dengan generasi muda Minang Kota Batam, apakah Ketua sudah menginformasikan atau menghubungi Gema Minang Kota Batam untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini? Oke, kalau untuk secara lisan kita memang sudah ada berkomunikasi, terutama mungkin di bidang organisasi atau pemberdayaan komunitas. Itu saya sudah telepon ke Aldian Sanur, koordinator dari itu. Kami sudah berkomunikasi, beliau insya Allah beliau akan ikut juga membantu nanti mungkin dari Gema Minang. Dan untuk ketua sendiri, ketum, kita sudah berkomunikasi langsung melalui ketua IKPS untuk izin kita turun gitu kan. Insya Allah semua perizinan kita sudah ada, kita tinggal eksekusi gimana kita bisa memaksimalkan pendapatan untuk membantu orang kampung kita. Berarti tetap ada sinergi antara Gema Minang Kota Batam dengan seluruh komunitas anak muda yang ada di Kota Batam. Benar. Terima kasih Ketua, boleh diinformasikan kepada penonton untuk bisa bergabung bagi masyarakat IKPS yang akan bergabung pada hari ini. Kami himbau kepada seluruh masyarakat IKPS Kota Batam, umumnya mungkin warga-warga Minang yang mempunyai kelonggaran waktu, mari kita bersama-sama ikut turun ke jalan dalam penggalangan dana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, terkhususnya di pesisir selatan yang terdampak paling parah. Jadi kami sangat mengajak kepada seluruh terkhusus dari pesisir selatan, anak muda GMRP Kota Batam, kita tunjukkan kalau anak muda itu pergerakannya luar biasa. Mantap, semangat.
ARP. Wah, semangat. Ya belum sarapan ya gitu lah. Udah. Oke. Baik penonton, kita beranjak dulu kepada Ikatan Keluarga Pesisir Selatan yang pada hal ini dalam diwakilkan oleh Sekjen ya. Pak Sekjen silakan boleh keluar. Yang tadi adalah ketua dari generasi muda anak rantau pesisir, dan kali ini penonton kita akan berbincang dengan sekretaris IKPS Bapak Nasrizal Chan. Bapak silakan berikan salam dulu untuk penonton Suara Minang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suara Minang TV, Suara Urawa. Ayo semangat, Suara Minang TV, Suara Urawa. Kami terima kasih sekali kepada Suara Minang TV, Suara Urawa yang saat ini meliput kegiatan penggalangan dana Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, yang mana pada saat ini Kabupaten Pesisir Selatan berduka. Di pesisir selatan itu terdiri dari 12 kecamatan yang ada di pesisir selatan, semuanya itu terdampak akibat banjir dan tanah longsor. 12 kecamatan. Ya. Jadi akibat banjir dan tanah longsor itu, sehingga pada saat sekarang ini untuk lalu lintas itu mati total untuk jalan yang biasa dilalui kendaraan dari Padang menuju ke pesisir selatan. Jadi sampai saat ini belum ada saya dapat informasi belum ada saat ini bantuan dari pemerintah untuk warga yang terdampak korban banjir yang ada di pesisir selatan. Seperti saat ini yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kami pesisir selatan yaitu makanan dan minuman dan pakaian yang layak pakai. Karena apa? Karena semua pakaian serta makanan yang untuk persiapannya sudah terendam oleh banjir. Jadi kemarin saya berkomunikasi dengan pemerintah setempat atau wali negarinya bahwasanya di pesisir selatan itu untuk makanannya susah sekarang ini, ya kan? Untuk itu marilah kita sama-sama mengajak seluruh warga pesisir selatan yang ada di Kota Batam, kita bergerak untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di pesisir selatan. Dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada relawan-relawan yang ikut berpartisipasi membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di pesisir selatan. Oke Pak Sek, sekarang itu berarti yang dibutuhkan lebih kepada makanan, tetapi kita minuman. Lebih gampangnya mungkin tetap berupa uang ya. Jadi kalau ada dari masyarakat yang ingin mungkin pakaian yang masih layak pakai, apakah kita menampung atau menerima? Kalau untuk itu kita sekarang sudah menerima semua. Menerima semua dulu aja. Cuman untuk koordinasinya penyalurannya nanti kita sama tahu kondisi di Batam, penyaluran kalau namanya barang bekas kalau kita bawa keluar itu kan agak susah ya. Tapi yang paling urgent itu mungkin lebih gampang ya. Lebih gampang diuangkan saja. Nah, Pak Sekjen IKPS, selaku IKA Kabupaten Kota yang berada di bawah naungan Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat, bagaimana kontribusi dari IKSB sendiri atau bagaimana komunikasi Pak Sekjen dengan IKSB sendiri? Untuk komunikasi kita dengan Ikatan Keluarga Sumatera Barat itu sudah komunikasi antara Ketua Umum IKPS dengan Ketua Umum IKSB Kota Batam, bahkan Ketua Umum IKPS Kota Batam sudah berkoordinasi juga dengan Ketua Gema Minang Kota Batam. Bahkan kita sudah bersurat permohonan izin untuk melakukan penggalangan dana untuk warga pesisir selatan yang akan dilaksanakan kita di beberapa titik lampu merah yang tadi sudah disampaikan oleh koordinator lapangan untuk penggalangan dana Bapak Rifil. Jadi tinggal kita menunggu dari IKSB Kota Batam ya. Kami berharap juga ikut turut serta juga lah, ambil bagian gitu. Karena sebagai IKA Kabupaten Kota yang berada di bawah naungan IKSB pastinya butuh support ya dari IKSB. Mungkin di list di dalam grup gitu Pak Sekjen ya. Karena kalau untuk turun yang tua-tua itu agak susah gitu. Tapi yang pastinya bahwa IKSB, Gema Minang, seluruh organisasi Minang yang ada di Kota Batam pasti akan turut berkontribusi, tapi dengan cara mereka yang berbeda ya Pak Sekjen ya.
Pak Sekjen boleh sampaikan harapan Pak Sekjen kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Harapan apa yang Bapak inginkan dari masyarakat Kota Batam terkait dengan bencana yang ada di pesisir selatan? Baik, terima kasih Bu Des. Ya. Harapan kami dari pengurus IKPS Kota Batam, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membantu korban banjir yang ada di Sumatera Barat, khususnya yang terdampak yang sangat parah sekali itu adalah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau kita bersama-sama bergerak, mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara kita yang ada di Pesisir Selatan. Boleh diberikan informasi kemana, nanti mana tahu ada yang ingin transfer atau yang ingin menghubungi yang tidak bisa datang ke lampu merah, boleh diberikan informasi nomor yang bisa dihubungi. Baik. Baik, untuk warga atau Sumatera Barat yang ingin membantu meringankan beban saudara kami yang ada di pesisir selatan Sumatera Barat, bisa juga melalui rekening KPS. Nanti ini nomor rekeningnya bisa konfirmasi ke kami, nanti akan kami kirimkan nomor rekeningnya, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada warga Batam yang telah membantu menyumbangkan sebagian dari rezekinya untuk donasi bantuan untuk korban bencana alam yang ada di pesisir selatan. Boleh Pak saja nomor HP saja, Nal boleh diketikkan di situ Nal, nomor yang bisa dihubungi, nomor HP. Nanti di Minang TV itu akan muncul. Jadi ketika ada yang ingin mentransfer dia hubungi nomor HP tersebut. Baik, terima kasih untuk nomor HP yang bisa dihubungi, yaitu 0821 74 62 5498. 0821 74 62 5498. Atas nama Sekretaris IKPS Kota Batam. Sekretaris IKPS Kota Batam. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke lampu merah tapi ingin membantu, turut membantu saudara kita yang berada di pesisir selatan, boleh menghubungi nomor yang tertera di Suara Minang TV dengan kasih dua nomor aja. Kasih nomor 2. Nah, satu lagi Nomor ketua yang di lapangan. Ketua yang berada di lapangan, yang stay di lapangan ya. Silakan Ketua. 0852 6998 45. 0852 6998 4540. Enggak dong, saya gadang lah. Ketua ARP ya? Ketua JMARP 0852 69 98 4540. Ya, Bu Des, ada sedikit tambahan Bu Des, bagi Bapak Ibu warga Sumatera Barat maupun warga Batam yang mau menyumbangkan rezekinya untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Sumatera Barat, kami dari pengurus KPS bisa melalui rekening KPS Kota Batam, Bang Rio Kepri Syariah, dengan nomor rekening 1. Tunggu, Pak. Nah, boleh ditayangkan nomor rekeningnya langsung, Nah? Ya. Jadi Bapak Ibu yang pengen menyumbangkan sebagian rezekinya boleh nanti kita tampilkan ya. Untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak musibah banjir dan tanah longsor, bisa melalui rekening Bang Rio Kepri Syariah dengan nomor 106 200 2648. Ya, sekali lagi atas nama IKPS Kota Batam. Dan nanti bisa mengonfirmasi ke nomor yang sudah tertera di situ. Baik, terima kasih Ketua Pak Sekjen. Sebentar kita sapa dulu Bunda Kanduang kita, Pak Sekjen. Ini di samping itu kan udah panas. Boleh. Sambil kami wawancara. Oke, silakan. Assalamualaikum Bundo dengan Bundo Yafrida. Bundo Yafrida, Ketua Bundo Kanduang IKPS Kota Batam. Nah, Bundo, ini Bundo Kanduang ini sangat luar biasa kontribusinya. Di mana saja kalau tidak ada Bundo tidak bisa berjalan acaranya, Bundo. Nah, selaku Bundo Kanduang, apa pergerakan yang dilakukan oleh Bundo Kanduang terkait bencana dan terkait yang sudah dilakukan oleh IKPS dan GMARP? Silakan, Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bundo-bundo sadualanyo yang ada di Kota Batam yang bergabung di IKPS Kota Batam
semuanya memberi support dan juga bantuan dan juga sumbangan dan juga partisipasi masalah sarapan atau minum atau makan siang gitu. Itulah kerajanya Bundo Kanduang ya Bundo. Itu tugas kami. Tapi kalau untuk sepanjang yang untuk kayak mana informasi yang selanjutnya sesuai dengan yang diterangkan sama Ketua RT sama Pak Sekjen tadi, itu kami mengikuti semua Tapi yang pastinya kalau untuk kegiatan di lapangan konsumsi semua udah dihandle oleh Bundo Kanduang ya Bundo ya, keseluruhan. Nah, dari Bundo Kanduang sendiri juga banyak yang turun ke jalan ya Bundo ya. Dari semalam kami udah turun ke jalan sampai ini mulai lagi nanti yang keduanya, yang kedua. Terus nanti semua perlengkapan sarapan atau minum semua dihandle sama Bundo-Bundo dan juga ada bantuan berupa untuk misi list atau segala macamnya udah diapakan semua. Bundo, silakan dihimbau Bundo Kanduang yang masih ada di rumah yang berada di kecamatan lain untuk bisa bergabung di acara kita pada siang Igo. Buat bundo-bundo yang masih ada di rumah, tolong harap bisa merapat. Ini kita dari Suara TV, Suara Minang TV, Suara TV Orang Awak. Mudah-mudahan bunda-bunda yang masih di rumah bisa cepat merapat. Kita berkumpulnya di SP. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada? Ini Pak Ketua Iqbal sekaligus Ketua Bidang Keagamaan. Oke, silakan Bapak dengan Bapak. Saya Mardianto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Batam yang kami hormati, kami pesisir selatan sedang berduka. 12 kecamatan hari Kamis dini hari kena bencana banjir bandang, jalan putus, ternak hilang, rumah terendam, dan banyak lagi korban yang hartanya yang hanyut di bawah banjir. Jadi inisiatif dari IKPS Kota Batam, di Kota Batam kami berupaya untuk menggalang dana, meringankan saudara kami di kampung halaman yang sedang ditimpa musibah. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kami, IKPS, JMRP, IKIK, dan Bundo Kanduang, serta masyarakat yang turut membantu usaha kami ini. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan oleh Bapak Ibu untuk membantu saudara kami di kampung sedikit, insya Allah sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kami di kampung halaman nantinya. Demikian dari kami, dan kami menghimbau juga kepada masyarakat kami, mari kita bersama-sama, ada 3 titik untuk penggalangan dana hari ini. Yang ada waktu, mari kita turun ke lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, closing statement ada yang mau disampaikan? Baik, sekali lagi mungkin kami mengimbau kepada warga IKPS dimana maupun berada, yang khususnya mungkin yang berada di Batam, ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang di kampung yang saat ini ditimpa musibah. Bersama kita bisa, bersama pasti IKPS bisa meringankan beban saudara kita yang ada di pesisir selatan. Oke, baik penonton, boleh kita saksikan semua personil yang akan turun sudah mulai briefing ya, di mana mereka akan membagi ke beberapa titik yang pastinya titik kumpulnya ada di lampu merah Putri Hijau, dan kemudian ada di lampu merah Vanindo, dan satu lagi di lampu merah Kepri Mall. Dan bagi JMRP, Anaranto Minang, Garda Minang, Rangmudo Pasaman, dan seluruh anak muda dari komunitas lain, silakan bergabung menghubungi Ketua JMRP. Dan bagi IKA Kabupaten Kota yang lain yang juga ingin bergabung bersama IKPS, boleh menghubungi Sekretaris IKPS Bapak Anas Rizal Chan seperti nomor yang sudah tertera tadi di layar Suara Minang TV. Dan kita berharap dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam khususnya, dan umumnya seluruh masyarakat Kota Batam. Dan penonton, kita bisa melihat dulu semangat dari JMRP bersama IKA Kenagarian dan bersama anak muda lainnya yang akan turun.
Phil, udah mau turun ya? Aduh ketua, cuman ketua lu kirim ke itu lah ketua, koordinatornya lah, cuman kini kami habis briefing ketua. Oh siap ketua, kita kirim langsung ke itu ketua. Ya. Pesisir Selatan Sumatera Barat, penggalangan dana banjir dan longsor bersama IKPS, Bundo Kanduang, dan GMARP. Phil, udah siap mau turun ya? Hah? Mau turun? Iya, mau Udah siap? turun, iya. Jadi koordinator sudah dibagi? Ya. Oke, terakhir, Oke, siap. closing statement ke Suara Minang TV. Terima kasih banyak Suara Minang TV. Kami ucapkan dari anak muda pesisir selatan GMRP Kota Batam karena telah mempublikasikan kegiatan kita dengan sebuah harapan GMRP Kota Batam semakin jaya, pesisir selatan terbantu, Suara Minang TV subscribe-nya naik, like-nya naik, komennya naik. Dengan MC yang luar biasa, host kita itu Uni Desmanis. Sekalian iklan ya penonton. Ya, siap. Baik, Suara Minang TV di mana saja berada, semoga apa yang dilakukan oleh GMARP bersama IKPS dan Bundo Kanduang mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Amin, Subhanahu wa amin, Ta'ala, amin, ya Allah. sehingga banyak dana yang terkumpul Amin. bisa meringankan beban saudara kita yang berada di ranah ya Ranah, ketua ya. ya. Dan mudah-mudahan GMARP dan seluruh warga Minang yang ada di Kota Batam selalu sehat dan Amin, selalu ya bisa Allah. memberikan yang terbaik untuk ranah Minang. Siap. Dan kita dari Suara Minang TV memang salah satu media kita adalah bertujuan mempublikasikan hal seperti ini ketua, Iya, siap. sehingga banyak nanti yang bantuan atau donasi-donasi dari luar yang akan berdatangan. Iya, iya. Karena duka mereka adalah Duka kita. Sedikit yang kita berikan sangat berharga bagi mereka. Sangat berharga bagi Ya. mereka, apalagi buat mereka Banyak. yang sudah kehilangan semuanya ya, Iya, benar. rumah, pakaian, makanan semuanya habis. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan sangat bermanfaat untuk mereka. Amin, Dan amin. mudah-mudahan untuk kedepannya juga pesisir aman ya. Aman, Tidak aman. lagi ada bencana-bencana Ya, berikutnya. apalagi kita mau masuk puasa, mau lebaran lagi. Nah, belum puasa ya, Iya. ketua ya, mudah-mudahan banyak yang menyumbang ya. Banyak yang menyumbang, yang ingin menyisikan. beramal. Nah, 700 kali lipat kata 700 Pak Ustadz ya. kali lipat kata Pak Ketua. Jadi penonton jangan lupa hubungi Ketua RP yang luar Siap. biasa untuk tetap memberikan Siap. yang terbaik untuk ranah Minang. Ya. Mau diliput ke sana atau cukup di sini aja? Oke, baik, Suara Minang TV tak terasa sudah hampir lebih kurang 45 menit ya. Ya. Kita meliput pembukaan atau seremonial GMARP untuk berbagi tempat untuk turun ke lapangan pada siang hari ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan Amin, selalu ya Allah. mendapatkan yang terbaik. Amin. Dan saudara kita diberikan kesabaran dan ketabahan di pesisir selatan. Amin, amin. ya Dan saatnya kami mohon pamit undur diri, Pak Ketua Rifio Fernandes. Ketua JRP Kota Batam dan Uni kita, Uni Desmanis, Mohon host pamit luar undur biasa. diri dan kita akan tetap pantau, kita akan liput terus, kita akan bantu mengeksposkan ke media kemana nomor-nomor rekening yang bisa dikirim dan nomor-nomor apa yang bisa dihubungi. Pastinya Ketua akan banyak lagi masyarakat Minang nantinya, mungkin mereka tidak di jalan, Ya. mungkin mereka tidak datang ke sini, tapi Ya. mereka pasti akan memberikan Mendonasikan, bantuan, ya. ya, mendonasikan dari luar sana. Ya. Dan penonton jangan lupa tetap ikuti Suara Minang TV dan support terus GMRP Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan terpublis.